malam semuanya, kita bertemu kembali di acara webinar bersama dengan para narasumber kita dan topik kita pada malam hari ini adalah buka rahasia kesadaran parenting. Ya, kita kalau dari kemarin-kemarin topiknya lebih banyak ke prosperity, keberlimpahan, hoki. Sekarang kita masuk ke topik parenting. Dan di topik ini kita juga menghadirkan ada dua orang narasumber di sini yang beliau adalah ibu-ibu juga. Nanti kita akan perkenalan langsung dengan para narasumber kita. Dan mungkin juga ada yang masih baru pertama kali ikut di webinar ini. Jadi webinar ini kita selenggarakan, penyelenggaranya adalah Ruang Pulih Mahadaya. Ruang Pulih Mahadaya, kalau di grup itu kita memiliki yang namanya Mahadaya Community. Mahadaya Community di grup WA dikelola saya bersama dengan Coach Intan Maria. Nanti Coach Intan akan bergabung bersama kita. Jadi founder dari Mahadaya adalah Coach Intan. Kemudian kita membuat sebuah grup di WA di mana kita bisa saling bersama-sama untuk tumbuh bersama, untuk saling mensupport. Dan kita setiap 2 minggu sekali kita membuat acara webinar dengan topik yang berbeda-beda. Tapi intinya kita adalah berbincang tentang kesadaran. Dan hari ini topik kita adalah bincang kesadaran parenting dengan topik buka rahasia kesadaran parenting. Ada dua orang narasumber di sini. Ya, saya ditemani oleh dua orang ibu. Eh, Mungkin bisa memperkenalkan diri, dari mana asalnya, kemudian juga profesinya, dan berapa anak yang ada di dalam keluarganya, karena kita bicara tentang parenting. Kita mulai dari mungkin Ibu Ningsih, boleh silakan. Ya, Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. malam. Perkenalkan, saya Diksi dari Kota Madiun, Jawa Timur, Kota Pecel ya, sama Kota Pendekar. Saat ini saya bekerja sebagai Ketua Yayasan Kami Sayang Kamu di Kota Madiun. Kemudian saya juga berwirausaha, mengasuh 2 anak. Ya, itu sampingan saya sebagai Ketua Yayasan dan wirausaha. Tugas utama sebagai ibu rumah tangga mengasuh 2 anak. Ya, monggo selanjutnya. Oke. Jadi Ibu Ningsih, Ibu Arti Ningsih ini juga seorang sukses bar facilitator. Beliau juga body process dan juga facelift uh, practitioner ya. Oke. Nah, yang Iya, kedua silakan narasumber berikutnya Ibu Okarina untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktarina eh, dari Denpasar, profesi dokter umum. Lalu saya mempunyai 2 orang anak. Alhamdulillah satu yang nomor pertama itu anak istimewa. Anak istimewa. Terus saya seorang bars practitioner, eh, akses facelift practitioner dan juga body process practitioner. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih. Ada Bu Opa dan Bu Ningsih di sini. Ya, kita akan berbicara, kita mulai dari mungkin teman-teman di sini ya. Tadi pagi di grup cukup seru juga dari pertanyaan yang saya lontarkan pagi hari ini. Jadi kalau kita eh, menghadirkan diri kita yang kecil, gitu, diri kita yang waktu masih kecil itu kita hadirkan di hadapan kita, kemudian seolah-olah kita bertanya kepada diri kita yang kecil dengan panggilan kita, misalkan Abi, apa sih yang kamu inginkan dari papa dan mamamu untuk kamu lakukan untuk dirimu? Dan tadi banyak yang sharing jawaban-jawaban yang muncul, eh, itu semua adalah menggambarkan ya bagaimana
seperti apa yang diharapkan dari diri kita kecil. Jadi waktu kita masih kecil, diri kita kecil itu punya harapan apa terhadap apa yang orang tua ingin lakukan sama kita. Dan menarik sekali tadi pagi banyak yang sharing, banyak yang sampai menangis juga katanya waktu melakukan itu. Dan eh, teman-teman di sini mungkin ada yang mau sharing juga. Kalau kita berbicara tentang parenting, ya, nah, parenting pasti ada dua hal ya, ada dua hal utama. Yang satu adalah tentang anak, yang kedua tentang orang tua. Nggak bisa lepas karena parenting. Dan dari anak dan orang tua itu ada proses parenting itu sendiri. Nah, untuk memulai pertanyaan saya supaya kita masuk mendalami dari dua topik tadi tentang anak dan tentang orang tua. Apa sih sebenarnya arti anak bagi kita semua? Silahkan, mungkin teman-teman di sini bisa menuliskan di kolom chat atau mau langsung menyampaikan juga boleh. Apa sih arti anak? Di sini bukan arti ningsih, tetapi arti anak buat kita. Ya, silahkan sambil eh, kita ngobrol di sini, boleh silakan sambil menuliskan di kolom chat apa arti anak buat buat teman-teman di sini. Kayak mungkin di sini juga ada Mbak Tias yang belum punya anak, tapi nggak apa-apa. Apa arti anak buat buat kita? Ya, mungkin sambil nunggu teman-teman menuliskan, silakan. eh, Oke, ini dari Pak Bagus ada ya. Anak adalah pemberian Tuhan yang istimewa. Nah, nah, bagaimana dengan eh, point of view kita tentang anak dari silakan dari Mbak Ningsih sama dari Bu Ningsih sama Bu Oktarina. Boleh sharing tentang tentang apa sih sebenarnya arti anak, point of view anak kita, point of view anak, cara pandang kita tentang anak. Ya. Boleh Bu Ningsih? Ya, eh, mulai dari kita sendiri ya, anak. Kita kan pasti terlahir sebagai anak ya. Nah, Ya. anak itu anugerah ya, anugerah yang dari sudut pandang saya yang kecil ya, anugerah yang perlu minta disyukuri, disayangi, diperhatikan, didukung, selalu dipeluk, selalu diberi ya, diberi apa yang kita selalu minta langsung diberi. Inginnya seperti itu. Point of view saya seperti itu waktu menjadi anak. Itu Pak Alvin. Ya. Yang point of view sebagai anak Bu Okta, bagaimana kalau Bu Oktarina? Ya, kalau point of view saya pada saat saya masih kecil, anak itu adalah sesuatu anugerah, perlu dilindungi, perlu disayangi, eh, perlu diperhatikan, dan seperti itu. Lalu begitu saya di awal-awal pernikahan, baru menikah, saya punya point of view, anak itu adalah perekat perekat hubungan suami istri. Terus juga ada pikiran bahwa anak itu adalah apa ya, tanda bahwa eh, dalam rumah tangga itu nggak apa ya, eh, nggak mandul, tanda kutip seperti itu. Terus kalau sekarang saya setelah mengalami kesadaran ini, saya punya point of view bahwa anak itu adalah sesuatu yang men-trigger tempat-tempat orang tua berkaca. eh, Orang tua sebetulnya bisa melihat dia di masa kecilnya itu pada anak. Dan kalau kita mau jujur, kita akan melihat bayang-bayang kita itu pada anak dan kita bisa out-create itu. Seperti itu. Ya, ini menarik. Berarti anak itu bisa seolah-olah menjadi cermin dia
Bu Okta, ya, menjadi cermin untuk kita sebagai orang tua. Nah, eh, apa yang disampaikan tadi relate juga dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi di grup juga. Jadi banyak yang menyampaikan ya anak itu harusnya disayang, anak itu eh, harusnya disayang, diberikan kasih sayang, dipeluk dan dibelai dan eh, apa ya, anak itu sesuatu yang kayak di sini juga sebagai anugerah itu jadi harus dijaga, harus dirawat. Nah, kalau dari sudut pandang eh, orang tua itu seperti itu, dirawat, dijaga, dipeluk dan sebagainya. Tapi dari sudut pandang kita sebagai anak yang seperti tadi pagi, yang dibutuhkan sebenarnya apa? Apakah eh, seorang anak itu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh anak itu dari orang tuanya? Ya, contohnya kalau misalkan ada yang tadi pagi menjawab bahwa ditemenin bermain, ditemenin untuk jalan-jalan, ditemenin untuk buat kolam dan sebagainya. Berarti anak butuh teman di situ, orang tua sebagai teman. Ada yang juga eh, ada yang sharing tadi pagi yang mengatakan bahwa kalau anak seorang seorang anak dia bahkan melihat orang tuanya yang dalam tanda petik punya kekerasan ya. Ada tadi pagi yang sharing yang ayahnya itu punya kekerasan dan inginnya apa? Inginnya malah gimana kalau ayah saya pisah aja sama ibu saya. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya di situ adalah kondisi yang aman, kondisi keamanan. Atau ada yang pengen supaya dari kecil diajarin gimana sih cara mengelola uang, gimana sih cara eh, mengelola mengelola uang ya. Ada yang sharing tentang mengelola uang. Jadi yang dibutuhkan Sorry, sebagai Rizky, sorry. guru atau Sorry. sebagai sebagai yang bisa mengajari. Nah, eh, kalau teman-teman sendiri di sini sebagai orang tua, sebagai di sini ada yang sudah punya anak dan sebagai orang tua, Anda menganggap eh, atau bagaimana point of view Anda terhadap anak Anda? Anda sebagai apa menjadi orang tua itu Anda atau sebagai orang tua dalam melakukan parents di sini, sebagai parenting di sini, Anda menganggap diri Anda sebagai apa kepada anak Anda? Atau lebih tepatnya di sini, kalau apa sih arti orang tua bagi Anda? Ya, boleh Gini ya, Pak Pak, Ningsih ya. kalau ada Jadi yang mau menanggapi silakan. kadang waktu kita menganggap diri kita kecil, kita menganggap orang tua itu adalah sumber ya, sumber kebahagiaan, sumber yang kita kalau nggak diberi kasih sayang, terus perhatian dari orang tua, itu kurang, nggak cukup, terbawa hingga dewasa. Jadi rasa-rasa yang tidak nyaman itu bisa jadi muncul dari waktu kita di dalam kandungan, nggak hanya dari pengasuhan. Pernah saya mengalami seperti ini Pak Abi waktu facelift ya. Ini malah di bisnis dan uang Pak Abi di kelas situ. Jadi saya itu merasa terlalu khawatir dengan nanti besok bisa nggak dapat job, dapat pekerjaan yang menghasilkan untuk rumah tangga saya, terus masa depan anak-anak saya seperti apa, itu selalu muncul kekhawatiran itu. Ternyata setelah saya gali, saya tanyakan, itu kekhawatiran saya pada saat di dalam kandungan. Waktu itu kejadiannya ibu saya bercerita seperti ini, saya itu hamil karena waktu beliau itu menjadi kader KB dengan anak saya yang nomor 5. Jadi kan istilahnya
dia khawatir juga. Jadi menumpuk kekhawatiran itu saat di dalam kandungan saya. Jadi istilahnya saya ini kok udah menjadi kader KB, tetap hamil, nanti gimana caranya menghidupi anak saya selanjutnya, seperti itu kekhawatirannya ibu saya. Dan tercipta di saat saya besar, saya selalu khawatir gimana nanti perekonomian keluarga saya, meskipun saya udah punya tabungan, udah punya perusahaan, udah punya pekerjaan, itu selalu muncul rasa seperti itu. Jadi yang muncul seperti itu kalau kekhawatiran. Kemudian ada point of view yang tertanam di situ semenjak menjadi anak ya. Kemudian berlanjutlah ke pengasuhan anak-anak saya. Sebelum saya mengenal modalitas akses ya, saya itu selalu bilang ke anak saya, uang tuh nyarinya susah, dihemat, jangan dibuang-buang. Kemudian harus ya, selalu saya tanamkan kekhawatiran, kamu harus belajar, jadi kamu harus berprestasi, sehingga saya menekan ke anak-anak saya seperti itu. Jadi pola pengasuhan juga salah akhirnya. Ya, Gitu, Pak. jadi point of view sebagai anak yang dibawa terus sampai kita menjadi orang tua yang kemudian diterapkan dalam pola pengasuhan kita, dalam pola parenting kita. Jadi pola parenting atau pola pengasuhannya berdasarkan dari luka batin atau program-program yang terbentuk dari sejak di dalam kandungan yang dibawa terus ya. Ya. Nah, bagaimana Mbak Ningsih atau Bu Ningsih bisa proses kesadaran itu bisa muncul dalam parentingnya sehingga kemudian bisa melepaskan program atau point of view yang terbawa dari masa kecil itu sehingga kita bisa sadar dan akhirnya ternyata pola pengasuhan yang saya berikan ke anak saya berdasarkan dari kekhawatiran yang ada dalam diri saya ya. Nah, bagaimana proses penyadaran itu, Bu Ningsih? Jadi beberapa kali kan saya mengikuti kelas-kelas dari Coach Vena dengan Dr. David dengan kelas-kelas online lainnya. Saya mengenali kekhawatiran apa. Jadi kebanyakan kan dari implan ya, dari distraktor, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kesedihan, kemudian terlalu cinta, terlalu berharap anak-anak ini bisa lebih baik daripada saya. Itu selalu saya kenali dulu. Seperti itu, Pak Abi. Oke, ya menarik sekali apa yang disampaikan dari Mbak Ningsih bahwa berbicara tentang pengasuhan itu banyak diwarnai dengan apa yang kita bawa dari masa kecil ya, yang kemudian kita terapkan kepada anak kita. Nah, gimana nih kalau untuk Bu Oktarina? Ya, saya sendiri berangkat dari pengasuhan orang tua yang keras ya. Jadi orang tua saya menganggap bahwa hidup itu keras, hidup itu susah, terus penuh perjuangan. Jadi saya waktu kecil jadinya punya point of view, oh hidup itu adalah perjuangan, pengorbanan dan sebagainya gitu. Dan orang tua saya mengharapkan banyak sekali kepada saya, jadi kayak kamu harus gini, targetnya ada ini. Dan terus terang saya nggak nyaman, jadi saya merasa tertekan sebenarnya. Lalu pada saat anak pertama saya lahir, waktu itu saya belum kenal berbagai modalitas ya, jadi saya masih copy paste bagaimana cara orang tua saya mengasuh saya. Padahal waktu kecil tuh saya punya kayak sumpah atau harapan tuh saya nggak bakalan mau ngasuh anak saya sama seperti cara ibu saya ngasuh saya. Ternyata saya tanpa sadar malah menjalankan bagaimana cara pengasuhan yang dilakukan oleh ibu saya kepada saya. Dan
dan dilalah anak pertama saya itu berbeda dalam artian dulu dia didiagnosa autism ya, special need. Walaupun saya sekarang nyebutnya anak istimewa. Jadi cara 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 bagaimana saya dulu dibesarkan jelas nggak bisa digunakan pada anak saya. Dan seberat apapun, sekeras apapun saya mencoba untuk tanda kutip menormalkan dia, nggak bisa juga. Akhirnya saya kepentok dan waktu itu saya ketemu modalitas lain hipnoterapi. Baru saya ngerti, oh waktu itu saya apa-apa selalu untuk dia, untuk dia. Terus ternyata yang harus saya benerin pertama kali untuk parenting itu adalah saya memparentingkan diri saya dulu. Setelah saya belajar untuk mengenali saya, baru saya bisa pelan-pelan mengangkat dia seperti itu. Dan sekarang parenting yang saya lakukan pada anak saya lebih is gitu ya, memang masih ada geronjal-geronjalnya, tapi daripada dulu saya sekarang lebih is, lebih lancar, lebih mudah gitu. Seperti itu Pak Abi. Ya. Oke. Kita pengen belajar juga atau dari sharingnya Bu Oktarina, gimana sih Bu Oktarina bisa seperti tadi juga sama Bu Ningsih menemukan memparentingkan diri sendiri, tadi istilahnya ya, memparentingkan diri sendiri sehingga tidak hanya copy paste dari apa yang dilakukan orang tua terhadap Bu Oktarina kemudian itu diberikan kepada anak, tetapi menyelesaikan diri sendiri. Nah, bagaimana proses menyelesaikan memparentingkan diri sendiri tadi yang mungkin Bu Oktarina bisa share ke teman-teman di sini? Iya. Yang pertama yang saya lakukan itu jadi kayak anak itu adalah cerminan orang tua. Jadi saya semacam melihat saya kecil pada anak saya. Terus akhirnya saya baru nyadar, oh aku dulu kan kayak gitu. Aku dulu mengharapkan ibuku dulu memperlakukan aku seharusnya seperti ini. Tapi kok aku malah nggak diperlakukan seperti itu. Jadi saya kayak berkaca pada diri saya kecil itu pada anak saya. Dan akhirnya saya mencari kejelasan itu, saya tulis, lalu saya bersyukur ketemu dengan modalitas access consciousness, terus saya lakukan interesting point of view dan sebagainya. Saya menemukan oh banyak sekali ya ternyata luka-luka atau sesuatu yang sudah nggak pas lagi saya terapkan di diri saya dan di anak saya. Jadi saya destroy and uncreate them all. Lalu saya juga terbantu juga dengan modalitas access bars. Jadi ya nggak usah curhat atau apa, tiba-tiba kayak space saya meluas dan begitu. Yang amazingnya adalah pada saat space saya meluas, saya melepaskan limitasi-limitasi saya melihat justru anak saya lebih bahagia. Apa yang misalnya saya selalu nanya, habis ini ngapain ya? Saya harus ngapain untuk bisa buat kamu lebih progres? Saya akhirnya ketemu sama orang inilah atau ketemu modalitas ini dan sebagainya. Jadi kayak lucu dengan saya melepaskan yang sudah nggak relevan lagi, saya malah mendapatkan sesuatu yang bahkan di luar dugaan saya seperti itu, yang membuat anak-anak saya lebih expand. Ya. Gitu Pak. Oke. Mungkin ada dari teman-teman di sini, kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan bisa dituliskan di kolom chat atau mau langsung disampaikan di mute. Mau bertanya boleh silakan. Ya kita sambil ngobrol. Jadi Pak Bagus Irawan, boleh silakan langsung open mic saja. Halo, asik. Gini, inner child itu ngaruh ya Pak atau Bu ke dalam sebuah mungkin hubungan dengan, oh ya, perkenalkan saya Bagus, anak saya 2, dan jujur anak saya itu kayak Tom and Jerry Pak. Jadi gelut terus Pak. Jadi untuk setiap hari itu pasti ribut terus Pak. Ya, ya gimana ya? Ya itu dulu lah. Atur nuhun. Ya, oke silakan.
Siapa? Bu Ningsih? Jadi Sama Pak. Saya ini juga tentang kayak Tom and Jerry. anak yang selalu ribut terus ya. Ya, dia meminta perhatian ya kita. Kadang kalau sebelum saya mengenal akses, memicu emosi. Jadi kita lawan aja Pak untuk anak-anak yang sering ribut ya, apalagi masih kecil atau nanti udah besar itu memperebutkan sesuatu yang nggak jelas juga. Jadi untuk pengalaman saya mengasuh anak-anak, memang kalau memang kita membutuhkan marah, ya marah aja nggak apa-apa. Selama itu masih wajar ya, kita kasih tahu kenapa kita marah itu, kita beritahu aja ke anak-anak. Kalau saran saya seperti itu. Menurut aku. Oke, Bu Oktarina ada yang mau Ya, menanggapi? sebenarnya sama sih. Anak saya juga ada fasenya juga marah ya. Jadi marah dengan saudaranya itu ada. Terus mungkin coba ditanyakan anak-anak marah itu kan biasanya meminta perhatian. Jadi kayak kamu kenapa? Apa yang kamu inginkan? Jadi kayak benar-benar meluangkan waktu untuk memperhatikan dia. Mungkin just kasih perhatian aja itu energi energi yang dibutuhkan untuk dia akan tersampaikan sehingga dia nggak harus meledak untuk sampai bisa mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi misalnya marahnya nggak akan berlarut-larut sampai beberapa hari. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang parenting ya, pengasuhan di sini, saya jadi bertanya, jadi bagaimana sih parenting yang bagaimana parenting yang berkemudahan gitu ya, parenting yang bukan gampang, tetapi di situ ada kemudahan kita sebagai orang tua. Salah satu, kalau menurut saya, salah satu parenting yang bisa membuat kita lebih itu adalah dengan bertanya. Kita lebih banyak melakukan question, bertanya kepada anak dan juga bertanya kepada diri kita sendiri. Kayak misalkan tadi contohnya, anak marah. Ya, kita bisa bertanya kepada anak kita, apa wujudnya itu marah, tetapi di balik marah itu sebenarnya ada apa di situ. Kayak tadi kalau Bu Oktarina mengatakan Bu Ningsih, anak yang marah biasanya membutuhkan perhatian. Ya, apakah memang betul membutuhkan perhatian atau merasa diperlakukan tidak adil atau apa? Apa? Nah, kita bisa bertanya. Karena di balik marahnya itu pasti ada sesuatu kan. Jadi kita tahu, kita bertanya apa sih sebenarnya yang terjadi di sini. What what is this? Nah, apa? Kemudian kalau kita paham dengan apa yang terjadi di sini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk anak kita? Atau apa yang bisa kita lakukan berbeda? Jadi intinya sih lebih banyak bertanya ya, dengan question, dengan bagaimana kita menciptakan parenting yang lebih yang lebih berkemudahan. Itu kalau dari saya. Ada yang mungkin mau ditambahkan, Mbak Ningsih atau Bu Okta? Kalau enggak, di sini ada pertanyaan dari ini sharing ya dari sebentar. Dewi itu tadi angkat tangan Pak Abi. Oh, Bu Dewi, ya. Ya, Oke, malam Pak Bu Dede. Dewi. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, malam Pak Dede. Selamat malam. Iya. Ya, tadi soalnya ada pertanyaan, tapi saya pikir tadi Pak Dede menjelaskan apa dengan cara berbeda supaya bisa mengatasi masalahnya gitu, dengan cara berbeda apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Jadi anak saya ini kan Aluna ini kan jadi kalau misalnya apa ya, dia itu ingin tidak ada kesalahan di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya terlambat dia nggak mau, kalau dia ada kesalahan juga
nggak mau. Jadi dia kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia mau itu bisa cranky gitu. Jadi bisa cranky banget langsung yang pokoknya kehilangan kontrol gitu. Misalnya ada barang hilang atau apa, terus saya udah usahakan bagaimana kalau menyiapkan perlengkapan sekolah itu begitu pulang sekolah atau malam hari sebelum tidur. Dan itu seringkali udah menyiapkan tapi paginya ada aja yang kurang gitu. Jadi akhirnya heboh, itu satu. Kedua, ini kan karena habis ditinggal ayahnya jadi, kadang ada memori-memori yang sering masih ngelihat ayahnya terus gitu, itu saya nggak tahu kenapa. Itu sampai sekarang masih seperti itu, di sekolah, di rumah, waktu itu bahkan lagi outbound ke Lido, Sukabumi gitu, itu selalu ngelihat itu. Dan itu jadi membuat dia makin sulit untuk melupakan dan belum biasa makan malam itu biasanya kan bersama ayahnya, itu juga masih belum hilang sepenuhnya. Itu aja sih Pak Dede. Masih masa-masa mungkin masih grieving journey ya, masih gitu. Atau grieving moment itu. Oke, Terima kasih jadi Pak Dede. pertanyaannya apa tadi, Bu Dewi? Nah, lebih Pertanyaannya ke itu dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan cara berbeda dengan cara mendidik ya, yang berbeda oke. seperti apa yang supaya bisa ya itu. Uh, kalau dari saya sebenarnya kalau kita berbicara parenting, pola pengasuhan ya, parenting itu sendiri bukan sebuah cara ya. Bagi saya parenting itu bukan sebuah cara atau bukan sebuah metode. Tapi parenting itu sendiri bagaimana kita bisa menyadari, bisa memberikan sebuah kesadaran. Kita menyadari apa yang sebenarnya terjadi dengan diri kita, apa yang terjadi dengan anak kita. Jadi kalau tadi misalkan Bu Dewi cerita tentang Aluna, anaknya yang nggak mau melakukan kesalahan. Nah, apa yang kita sadari dengan kondisi itu sebenarnya? Kenapa sampai Aluna dia takut untuk melakukan kesalahan? Jadi apa yang kita pelajari di situ? Apa yang kita sadari dengan kondisi itu? Nah, dengan kita menyadari sesuatu di situ, kemudian kita bisa memilih apa yang saya bisa lakukan berbeda untuk menciptakan uh, sebuah kondisi yang lebih berkemudahan. Jadi di mana anak tidak berada dalam kondisi saya harus perfect terus, saya harus tidak boleh salah, harus perfect, tidak boleh salah dan seterusnya. Jadi kesadaran apa yang bisa kita dapatkan di situ, kemudian apa yang bisa kita lakukan berbeda yang bisa menciptakan kemudahan di sana. Ya. Oke, Bu Ningsih atau Bu Oktarina ada yang mau menanggapi tadi dengan pertanyaan Bu Dewi tadi? Ya, tadi perkenalan saya kurang ya. Jadi anak saya yang nomor 1 usia 13 tahun, dia normal, kemudian aktif sekali, kritis sekali, dan point of view saya kaku ya orangnya. Kemudian yang anak nomor 2 ini speak delay, diagnosanya autis usia 10 tahun. Dia autis, dia anaknya perfect sekali sama Bu, seperti putranya Bu Dewi. Jadi barang itu dihitung, dilihat. Sendal nggak boleh ketinggalan. Dia hafal banget sama sendalnya, barang-barangnya itu hafal semua. Yang dibawa terus harus pakai baju seperti ini, jamnya harus sekian tepat. Itu seperti itu anaknya. Kemudian nggak mau ada kesalahan, nggak mau ada yang kotor, harus bersih. Jadi ini ada kayak tuntutan ke saya dan saya melakukannya dengan ease ya. Apa yang dibutuhkan. Kalau untuk sekolah juga saya siapkan waktu sore. Saya tanya, ayo adik, siapkan kebutuhanmu apa. Nanti kalau ada yang ketinggal dia juga ini apa nggak marah-marah. Kemarin gimana menyiapkannya? Udah yang nyiapin kan adik sendiri. Saya seperti itu untuk melatih perfectnya itu biar dia juga belajar untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri, kemudian kalau ada yang salah itu tidak melakukan kayak melempar tanggung jawab loh. Kemarin kok nggak disiapin mah, itu saya coba seminimal mungkin untuk tidak melakukan itu. Jadi anak saya latih untuk menyiapkan kebutuhannya dia. Kemudian kalau yang kedua, dia masih teringat ya pada ayahnya. Coba Bu, kalau ada teman-teman yang praktisi akses bar di sekitar Ibu, bisa untuk minta tolong apa ambil sesi bars, itu sangat membantu untuk melepaskan keterikatan ya, tanggung jawab ayah sudah selesai sampai sini, untuk di kehidupan ini tanggung jawabnya sudah selesai, tugas kita juga sudah selesai untuk menjadi anak, kita lepaskan ayah untuk selanjutnya menjalankan kehidupannya selanjutnya, seperti itu kalau saran saya. Sekian Pak Abi, monggo. Ya, oke. Ini ada Coach Intan juga. Coach Intan sudah bergabung. Mungkin Coach Intan juga bisa menanggapi. Silakan. Oh ya, selamat malam semua. Maaf, agak terlambat ini. Kebetulan tadi lagi swab sama CF dari Rusia, terus kena hujan sama Artem. Dan ini yang menarik daripada kita belajar kesadaran dengan kelas Access Consciousness, ya. Karena kita dapat menemukan sudut-sudut pandang baru dari orang lain yang sebelumnya kita pikir itu benar sekali, amat benar, gitu kan? Dan kita lekati itu sebagai kebenaran, sehingga ketika salah sedikit itu menjadi sebuah self-judgment. Termasuk ketika saya di dunia psikologi, gitu, ada banyak beyond diagnose, jadi melebihi atau melampaui diagnosa. Di kelas yang saya ambil di pragmatic psychology dengan psikolog klinis Austria, beliau mengatakan bahwa seberapa sadar kuncinya adalah hadir saat ini dan yakin benar bahwa kita benar-benar mengamati anak-anak kita. Gitu. Jadi ketika kita hadir saat ini, kita benar-benar mengamati. Dan ketika kita mengamati, kita terlepas dari emosi dan pikiran kita tentang anak kita. Karena emosi dan pikiran ini adalah distraktor implan. Nah, distraktor implan itu lahirnya dari data masa lalu. Yang kalau tadi itu sempat saya juga mendengar, datanya bisa data kita dari hubungan-hubungan sebelumnya, bahkan data dari dalam kandungan. Gitu. Nah, melakukan bars itu membantu sekali untuk membuat kita present, hadir saat ini. Dan ketika hadir saat ini, kita bisa lakukan pertanyaan dengan apa ini, apa yang saya bisa dirubah dengan ini, gitu. Termasuk ketika ayahnya nggak ada, gitu ya. Pertanyaannya adalah, seberapa sadar dan seberapa orang tua itu sudah selesai dulu dengan itu, gitu. Termasuk tadi pertanyaan yang dikatakan Pak Bagus. Anak saya itu berantem terus. Pertanyaannya adalah, seberapa Pak Bagus benar-benar nyaman dengan konflik? Nah, ketika orang tuanya sendiri masih punya PR itu, gitu ya, kita pikir anak kita yang bermasalah. Nah, kesadaran membangun, oke, ini konflik. What can I do with this? Gitu. Apa yang aku perlu lakukan dengan ini? Nah, pola-pola kesadaran yang menciptakan saat ini dan masa depan, itu kita perlu point of view baru, kita perlu sudut pandang baru. Itulah kenapanya selalu setelah di bars, kita perlu untuk menemukan cara-cara yang asik yang setiap orang akan berbeda. Oh, saya cocok sama ini, ternyata nggak cocok sama ini, gitu. Karena anak kita, atau ini ternyata sangat-sangat dinamis dan yang saya bilang ya, being you, gitu. Jadi ada diri sejati yang kita perlu kenali, yang itu ternyata berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada buku pakem gitu loh.
Yang adalah bagaimana kita mendengarkan. Itu yang kenapa yang menarik dari saya dari Access Consciousness ini, CF itu sangat banyak. Dan ternyata kita melepaskan benar salah, baik buruk, tetapi oke, ternyata kalau saya mau ngobrol dengan orang India, cara saya ngomong seperti ini. Ternyata kalau ngomong sama orang Rusia ini gitu. Kalau saya melihat di sini itunya ya. Tadi sadar dulu tentang diri sudah selesai belum? Kalau sudah selesai kita lebih mudah untuk menyelesaikan masalah anak-anak. Mungkin intinya seperti itu, Pak. Bung Ningsih dan Bu Okta. Silahkan. Ya, oke. Terima kasih Coach Intan untuk masukannya di sini. Ya, mungkin tadi Pak Bagus juga Bu Dewi jadi lebih jelas ya. Oke, dengan apa yang disampaikan dari Coach Intan dan kunci di situ tentang present. Ini saya lari dulu ke kolom chat, ada pertanyaan juga dari Pak Tias di sini. Tanya bagaimana berkoordinasi dengan pasangan dalam metode pengasuhan anak. Apalagi kalau pasangan dari latar belakang yang berbeda, keluarga dari keluarga kemudian dan Broken home, mungkin broken home. broken home dan mungkin banyak inner child serta belum terbuka mau belajar parenting. Padahal pengasuhan anak adalah tugas berdua ayah dan ibu. Sebenarnya sama juga apa yang sudah disampaikan tadi dengan baru saja disampaikan sama Coach Intan tadi. Apa yang belum selesai dari diri kita? Apa yang belum selesai dari diri kita yang kita bisa selesaikan di situ? Dan itu sangat seperti modalitas dari Access Consciousness, itu sangat membantu sekali bagaimana kita bisa menyelesaikan yang tentang luka batin, program yang kita bawa dari masa lalu, yang itu mempengaruhi diri kita di masa sekarang. Dan kalau tadi di sini bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan pasangan, dengan relationship dalam pengasuhan anak, ya memang ada banyak hal di situ yang bisa kita lakukan, tapi bagaimana kita bisa menyadari dengan apa yang belum selesai dengan diri kita tadi. Ya, oke. Bu Ningsih atau Bu Okta, mungkin ada yang mau untuk menambahkan? Iya, sebenarnya memang kalau saya boleh tambahkan, sebenarnya kalau kita sudah lebih memahami diri kita sudah lebih dulu membereskan diri kita ya, lebih terbebas dari konflik yang ada di dalam diri kita akan menjadi ruang yang akan membuat lingkungan sekitar kita lebih berkemudahan, baik terhadap anak, baik terhadap pasangan, baik terhadap teman-teman juga seperti itu. Jadi saya juga sebenarnya mengalami bahwa saya memiliki sudut pandang yang berbeda dengan suami sebelumnya, dan dia tidak mau menerima pendapat saya secara terbuka. Maksudnya kalau diajari dia akan rebel gitu. Tapi saya bersyukur saya kenal Access Bus dan lain-lain toolsnya. Dan uniknya, begitu saya sering menjalankan bars, terus saya juga sering melakukan clearing dan tools-tools lainnya, ajaibnya bahwa sekarang pasangan saya lebih support kepada saya, tanpa saya harus menceramai dia, dan dia nggak merasa digurui. Terus juga anak-anak juga lebih jadi oke, masih ada bertengkarnya, tapi udah nggak parah-parah amat lah, nggak terlalu dramatik banget gitu. Dan termasuk ke teman-teman juga seperti itu. Jadi efeknya bukan hanya ke diri sendiri, tapi kayak meradiasi ke sekeliling kita. Jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kan apa yang terjadi di sekeliling kita, kalau kita berbicara tentang dunia ya, kalau di dalam diri kita itu adalah dunia kecil, kemudian yang di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak kita, juga lingkungan yang lebih besar lagi itu adalah dunia besar. Jadi apa yang terjadi di
dunia besar kita sebenarnya itu adalah cerminan dari apa yang ada pada diri kita atau cerminan dari dunia kecil kita. Jadi kalau di dunia kecil kita itu banyak hal-hal yang kita bawa, misalkan dari keluarga yang broken home, ada banyak ketakutan di situ, ada banyak kekecewaan, ada banyak kemarahan di situ, maka itu akan terpancar keluar, berpengaruh, menciptakan dunia besar yang juga menarik kemarahan, yang menarik juga hal-hal yang mirip dengan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, dengan kita present, dengan kita menyadari bahwa apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita, kemudian kita bisa lepaskan, eh, kita bisa keluarkan itu semua, bisa kita rilis semua, sehingga kita bisa memiliki ruang yang lebih lebar di dalam diri kita, atau space yang lebih luas. Nah, ruang yang lebih luas atau lebih lebar itu, space yang lebih luas itu, kita bisa memunculkan kesadaran diri dalam diri kita. Dengan kesadaran itu kita bisa lebih aware bahwa ternyata kita punya banyak pilihan, bahwa ternyata kita punya banyak kemungkinan yang bisa kita ambil di sana. Nah, pilihan mana yang lebih nyaman kita lakukan, mana yang lebih berkemudahan kita lakukan, itu yang akan memberikan perubahan juga di dalam dunia besar kita. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, dan ini ada Bu Pak Abi, Nina. Oke, saya minta ya, izin sebentar sama Mbak Ningsih sama Mbak Okta juga ya, tentang label broken home. Jadi hati-hati sekali menggunakan label broken home. Dan sadari itu label tidak terlalu signifikan. Berapa banyak anak-anak korban pernikahan? Sekarang saya tanya. Jadi ya, ketika kita bilang broken home, terus langsung kayak kita tuh semakin akan membuat batasan suami saya salah, saya benar. Ya, saya selalu katakan banyak sekali anak-anak korban pernikahan yang home-nya kelihatan satu gitu kan. Ya. Jadi Mbak Okta tadi sangat benar ya, di mana kita memberikan space. Mungkin kebenaran itu akan menjadi lebih mudah bersama-sama ketika kita masuk dalam space. Jadi kalau kita bars itu rasanya langsung apa ya? Pikiran yang macam-macam, yang istilahnya ini tuh jadi kayak lumer gitu loh. Kayak kalau ibu-ibu suka masak itu, kalau buat keju mozzarella yang dipanasin itu langsung lumer gitu. Nah, jadi hati-hati dengan label-label ya. Label-label, karena label-label ini akan membuat jarak antara satu dengan yang lainnya. Ini yang perlu dipahami. Karena kita sangat menyenangkan ketika kita melepaskan semua label itu, melumerkannya, sehingga dia menjadi sebuah space yang sebetulnya segala sesuatunya tuh joy. Segala sesuatunya tuh menyenangkan gitu, seperti anak-anak yang apa adanya gitu, sebagaimana adanya. Mungkin itu Pak Abi, yang ada sesuatu yang penting ya terkait dengan label broken home ini yang saya ingin sharing. ya. Oke. Terima kasih Coach Intan tentang label ya. Itu bisa untuk kita semua. Sebenarnya bukan cuma label, bukan cuma broken home aja ya. Ada banyak hal yang bisa tanpa kita sadari, sebenarnya kita menciptakan situasi dan kondisi yang membuat keluarga atau membuat hubungan relasi kita dengan anak atau di dalam parenting itu sendiri menjadi nggak ya. Oke. Selanjutnya di sini yang sudah raise hand tadi ada Bu Nina Haryono. Silakan Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya temannya Bu Dr. Mita, dan Dr. Mita tahu persis bagaimana cerita saya. Dan ini sekedar saya ingin bertanya, kan sekarang itu saya sedang memilih untuk menunggu begitu. Jadi waktu itu kan saya istilahnya
saya diajarkan sama Bu Mita itu tools-nya Burst gitu ya. Walaupun memang mungkin apa namanya sangat terbatas sekali gitu. Tapi alhamdulillah sudah banyak tools yang saya lakukan gitu ya dan saya praktekkan gitu. Alhamdulillah banyak sekali perkembangan dan kesembuhan yang saya dapatkan. Terus anak saya juga alhamdulillah sudah istilahnya adalah perkembangan sedikit-sedikit gitu Pak. Terus yang ingin saya tanyakan itu kan saya itu menggunakan tools itu bertanya begini, apakah yang bisa saya lakukan untuk anak saya supaya mendapatkan edukasi yang lebih baik gitu ya. Terus ternyata di tempat terapi yang sebelum saya selesai ini apa namanya berhenti ini ternyata anak saya itu tidak diberikan istilahnya itu porsi yang sesuai gitu Pak. Terus saya ini sekarang masih dalam mode tunggu. Jadi tidak tahu saya ini harus bagaimana. Jadi saya memang anak saya ajari sendiri di rumah gitu. Untuk selanjutnya saya masih belum tahu, masih tetap pertanyaan saya seperti itu gitu. Kalau boleh saya istilahnya itu minta apa ya namanya ya ajarilah dari Panjenengan sedaya ini saya ini harus bagaimana gitu supaya anak saya itu mau terapi lagi. Anak saya kan berkebutuhan khusus seperti anaknya Bu Dokter Mita juga, tapi anak saya ini destruktif gitu. Kalau misalkan marah itu sampai destruktif gitu. Masih tetap sekarang dia itu enggak mau sekolah dan enggak mau terapi karena mungkin ada trauma-trauma di tempat terapi atau di tempat sekolahnya. Jadi sekarang itu saya kok dilalah kemarin itu saya memutuskan untuk berhenti dulu gitu. Sekarang saya memilih untuk ada di mode tunggu. Ke depannya saya harus kemana saya masih juga belum tahu. Ya mohon untuk istilahnya itu mungkin sedikit ini ya saran apa gimana gitu dari bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di tempat ini gitu. Ya, Demikian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Nina. Nanti mungkin teman-teman yang lain di sini bisa menambahkan, Bu Ningsih, Bu Okta, atau Bu Intan. Jadi kalau saya yang pertama adalah Bu Nina Haryono ya tadi ya Bu Nina Haryono. Izinkan semua cara pandang atau semua point of view, semua cara pandang kita terhadap anak kita, izinkan untuk kita lepaskan terlebih dahulu. Bahwa anak saya berkebutuhan khusus, bahwa anak saya membutuhkan sesuatu yang berbeda dibanding teman-temannya yang lain, atau membutuhkan pendidikan yang lebih khusus. Izinkan itu semua untuk dilepaskan dulu, dan bagaimana kita bisa lebih menerima anak kita bisa lebih terkoneksi dengan anak kita, dan bagaimana kita bisa lebih present, kita lebih tenang dulu, kita lebih present, sehingga kita benar-benar tahu apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Sebenarnya bagaimana anak kita itu bertumbuh dan apa yang sebenarnya anak kita itu, yang tadi anak dari Bu Nina, apa yang sebenarnya proses yang dibutuhkan, kemudian pendidikan yang dibutuhkan, atau model pengasuhan seperti apa, pendekatannya seperti apa. Nah, kalau kita benar-benar melepaskan semua judgement atau melepaskan semua penilaian cara pandang kita terhadap anak kita, sehingga kita bisa melihat benar-benar apa adanya. Anak kita seperti apa adanya. Dan kita bisa bertanya kepada anak kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang dibutuhkan, apa yang terbaik. Kalau itu berkaitan dengan pendidikan seperti apa yang terbaik. Kalau itu misalkan membutuhkan seorang guru
Ya, seperti apa yang terbaik di situ, yang berkontribusi untuk anak saya. Ya. Bu Ningsih mungkin bisa menambahkan, ini Ya, kaitannya dengan sama pendidikan Bu juga, Ida. Bu Ningsih banyak Ya, berkecimpung di eh, dunia pendidikan. anak saya yang nomor 2 itu kan diagnosa autis ya, sekarang kelas 4, usia 10 tahun. Dia sudah bosen treatment itu sejak kelas 2 SD. Udah nggak mau karena ditekan ya mungkin di sekolah sana. Terus saat ini saya mengambil belajar akses bars ya, dengan body process itu sangat membantu saya, dan tools-tools yang dari buku kayak proyeksi ekspektasi, separasi judgment itu sangat sekali membantu. Jadi apa yang kita pelajari kayak informasi anak autis itu nggak bisa berkembang dengan cepat, nggak bisa berubah, itu semuanya label-label tentang autis itu saya destroy and quit semua, interesting point of view, semua judgement-nya saya rontokkan, kemudian ada satu tools what else possible ya Pak ya, di access bars itu, jadi saya pakai itu setiap pagi, kemudian judgement tentang anak itu nanti kalau anak tantrum itu kondisinya nggak nyaman nanti akan tantrum, itu kita destroy and create judgment-nya. Kemudian proyeksi ekspektasi, misalkan anak ini kalau harus terapi, kalau terapi nanti akan berubah. Gimana kalau hanya bersenang bermain sama orang tuanya di rumah, nyanyi-nyanyi di rumah, dia juga akan mendapatkan perubahan as possible, seperti itu Pak Abi kalau saya. Jadi nggak harus ada from struktur, harus terapi, harus ke dokter, harus ke psikiater, itu seperti itu. Kita bisa melakukan di rumah dengan terapi, ya pendekatan akses bars itu juga bisa, kemudian kita rontokkan judgement itu sangat membantu. Kemudian yang kedua, seperti apa ya, mungkin nanti saya sampaikan lagi kalau muncul ininya lagi. Itu Ya, aja Pak terima Abi. kasih Bu Ningsih. Bu Oktarina bisa menambahkan? Ya, mungkin saya nambahkan ya. Saya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Mbak Ningsih. Cuman mungkin saya mau share bagaimana saya melakukannya. Jadi saya melakukannya dengan menulis. Jadi saya tuliskan semua point of view saya yang saya miliki terkait tentang anak saya. Anak saya juga berkebutuhan khusus. Jadi saya tulis, oh anak saya autis, oh anak saya nggak bisa bicara, oh anak saya ini. Jadi saya semacam berkaca pada apa aja sih semua sudut pandang yang saya miliki pada anak saya, dan saya ingin lebih jelas lagi apa sudut pandang yang saya miliki itu dengan cara saya tuliskan di atas kertas. Begitu selesai semuanya saya tulis di atas kertas, terus saya baca, saya lihat, terus menarik ya, saya punya banyak banget ya point of view mengenai anak saya yang nggak memberdayakan ini. Oke, saya hancurkan, saya batalkan dan tidak ciptakan lagi pakai clearing access, lalu ya udah jalani hari seperti biasa. Dan saya lakukan itu tiap kali ada energi kegelisahan atau nggak nyaman terhadap itu, saya lakukan terus-menerus, dan itu juga akan menciptakan ruang untuk membuat anak lebih nyaman terhadap dirinya. Jadi nggak ada lagi terlalu banyak ekspektasi yang diarahkan kepada dia, dan itu sebenarnya membuat dia terbebani. Lalu yang kedua, saya tertarik dengan pendekatannya Anne Maxwell, bukunya Do You Teach apa ya? Apakah kamu mengajari ikan cara memanjat pohon? Di situ saya tertarik banget dengan pendekatannya. Jadi di situ pendekatannya adalah dia tidak memandang bahwa anak yang istimewa atau anak dengan label autis itu adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang abnormal, tapi dia melihat bahwa oh, dia punya kelebihan khusus yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekelilingnya yang belum saya acknowledge, yang belum saya kenali. Apa ya itu? Jadi kayak misalnya pada anak saya mengenali bahwa misalnya kekuatannya dia adalah perfeksionis. Jadi saya
saya sebenarnya malah menganggap bahwa itu bukanlah kesalahan. Saya melihatnya bahwa itu adalah kelebihan. Kayak misalnya gini, misalnya saya ajak dia jalan-jalan kemana, terus saya lupa menaruh botol di suatu tempat, saya sudah ajak dia pergi, dia ingat, dia harus mengambil itu di situ. Lalu dia misalnya biasa naruh barang di mana gitu, saya letakkan di tempat yang berbeda, dia akan ngambil dan mengembalikannya di tempat yang memang seharusnya di situ. Jadi saya melihat, oh ini jadi perfeksionis itu salah atau itu adalah kekuatan. Bagaimana kalau saya melihat itu sebagai sesuatu kekuatan? Ini kan berarti suatu potensinya dia yang kemarin dilabel salah, nggak normal, ternyata itu normal. Jadi kita ibaratnya bagaimana kalau yang kemarin-kemarin kita anggap itu sebagai sesuatu yang nggak normal, yang salah, ternyata itu adalah kekuatannya dia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah apa ya? Ya seperti tadi dikatakan oleh Pak Abi dan Mbak Ningsih, ya tanya lagi what else is possible, apalagi yang mungkin terjadi ya, bagaimana bisa lebih baik lagi dari ini. Jadi akan menarik posibilitas lagi yang memang kita inginkan hadir dalam hidup kita. Jadi kita nggak stuck untuk menunggu. Seperti itu Pak Abi. Ya, oke, terima kasih, Bu Okta. Ya, jadi hati-hati dengan ekspektasi. Kadang sebagai seorang ibu atau sebagai seorang orang tua di sini punya ekspektasi terhadap anak kita. Kita pengen anak kita seperti apa, kita pengen normalnya itu seperti apa. Karena dari ekspektasi akhirnya kita menciptakan ada jarak. Kok anak saya tidak seperti ini ya? Kok anak saya tidak seperti yang kebanyakan ya? Saya pengennya yang seperti ini. Sehingga dari ekspektasi yang kita miliki, kita memunculkan jarak dan akhirnya kita juga menciptakan penilaian terhadap anak kita. Nah, tadi menarik sekali Bu Oktarina kemudian membuat semua point of view kita, semua penilaian kita bisa jadi itu adalah judgment ya, kayak penghakiman terhadap anak kita itu ditulis semua dan kita bisa menyadari bahwa itu sebenarnya tidak salah, bukan sesuatu yang salah, tetapi kita bisa menemukan di situ. Kalau kita bisa melepaskan kita dari ekspektasi, akhirnya kita bisa melihat sebenarnya power potensi anak kita apa. Ya, dengan bertanya tentunya, hal apa sih yang menarik untuk anak kita, yang hal apa yang memiliki kelebihan apa, atau memiliki sesuatu yang kalau anak kita melakukan dia memiliki bisa dibilang kelebihan atau bisa dibilang hal yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya, itu untuk Bu Nina ya, semoga bisa menjawab di situ. Tadi ada yang resen juga, Mbak Ninta, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau masih resennya tadi udah dilepas. Halo semuanya. Halo, Aku ya, silakan. aku tadi mau nambahin sedikit yang tentang broken home itu loh. Oke, ya boleh. Jadi karena karena s- mungkin aku sendiri nggak punya point of view terhadap broken home itu ya. Jadi eh ini pengalamanku sendiri. Jadi pada saat eh sebelum aku pisah sama mantan suami, anak-anak tuh kayak cranky banget gitu loh, kayak mereka kayak menyembunyikan, mereka kayak punya sesuatu deh gitu, kayak jadi nggak ceria, nggak apa, ya cranky gitu deh. Justru pas udah pisah, mereka itu malah lebih ceria, terus prestasinya di sekolah tuh jadi bagus ya, jadi meningkat. Terus anakku yang kedua kan sedikit disleksik gitu. Jadi dia kayak tiba-tiba bisa nulisnya jadi bagus, ada perkembangan, kayak gitu-gitu loh. Jadi malah justru aku jadi dapetnya broken itu ya, anak-anak broken, tanda kutip, anakku brokennya itu justru pada saat orang tuanya masih bareng.
Jadi pas saat orang tuanya pisah, nggak ada, itu nggak ada. Anakku yang broken tuh nggak ada. Justru mereka malah lebih keren aja gitu loh. Jadi pada saat kita nggak punya point of view tentang broken home itu apa sebenarnya, jadi itu memang nggak terproyeksikan di mereka, gitu. Ini sebenarnya tadi mau ngomong banyak sih, tapi ini adalah bagian dari X-Men-nya aku. Jadi dia kayak keluar masuk, hilang, hilang, datang lagi, terus sekarang hilang. Jadi Ya, udah gitu aja. Makasih. thank you, Mbak Ninta. Ya, tapi kuncinya sangat sangat menarik. Kuncinya adalah bagaimana pada saat kita melepaskan semua point of view. Jadi kita tidak menjudgment, tapi kita bisa melepaskan semua point of view yang ada pada diri kita. Karena pada saat kita bisa melepaskan semua point of view, maka kita memiliki space itu tadi, dan dari space itu bisa tercipta kesadaran. Ya, sangat menarik di sini bahwa banyak tools-tools dari Access Consciousness yang bisa kita gunakan. Seperti tadi ada Access Bar untuk melepaskan yang disebut tadi distraktor implan. Distraktor implan itu adalah apa yang diimplan di dalam diri kita yang bisa mendistract. Mendistract apa? Mendistract kesadaran. Yaitu dengan emosi yang ada dalam diri kita, berbagai macam emosi, dan ada banyak hal di situ yang kemudian bisa mendistract kita dari kesadaran sehingga membuat kehidupan kita menjadi gais. Nah, dengan akses bar tadi itu bisa membantu kita untuk melepaskan, salah satunya adalah distraktor implan tersebut. Kemudian dengan pertanyaan, dengan tools pertanyaan kayak tadi yang disampaikan, pertanyaan what else is possible, ya, apalagi yang bisa kita lakukan, what else is possible, itu membuka kemungkinan-kemungkinan bahwa kita punya pilihan dan kita bisa melakukan hal yang berbeda terhadap pengasuhan, terhadap kondisi anak, terhadap apapun yang kita hadapi, termasuk tadi misalkan contohnya Mbak Dita sharing tentang perpisahan, tentang divorce dan sebagainya. Sebelum divorce bagaimana, setelah divorce malah bagaimana. Ternyata setelah divorce malah membawa banyak hal-hal yang lebih berkemudahan, lebih happy, prestasi anak-anak juga lebih baik. Ya, hal-hal itu yang bisa terjadi dalam keluarga kita. Oke, ini ada dari Mbak Tias. Setiap anak memiliki potensi diri yang unik. Tugas orang tua mengarahkan anak agar memaksimalkan potensi terbaiknya dan bisa menjalankan visi misi hidupnya sesuai potensinya. Bukan membandingkan dengan anak lain, bukan memaksa anak menjadi seperti yang diinginkan. Maka orang tua harus sudah sembuh dari inner child agar tidak mewariskan luka, trauma, atau pola pengasuhan yang salah. Lebih banyak di sini berbicara tentang apa yang diharapkan. Jadi kita sebagai orang tua, kita memiliki harapan, kita memiliki ekspektasi untuk anak itu sukses di sini, ya. Jadi sesuai visi misi itu tentu anak menjadi sukses sesuai dengan visi misinya. Nah, berbicara tentang kesuksesan sendiri, teman-teman mungkin di sini apa sih arti sukses itu sendiri? Sukses bagi anak kita tentunya, ya. Sukses bagi anak itu apa? Oke. Boleh, silakan kalau mau ditulis. Apa sih arti sukses bagi anak? Anak kita mengharapkan, siapa sih di sini yang nggak pengen anaknya sukses, kan? Nah, apa arti sukses itu? Apakah sukses itu, kalau lebih saya boleh lebih dalam lagi, ini sukses versi siapa? Apakah sukses versi orang tua atau sukses versi anak? Ya.
Oke, oke, sukses Mbak Bu Nina, sukses mulia mulia dunia akhirat menurut saya. Nah, sukses mulia dunia akhirat atau sukses anak bisa enjoy sebagai dirinya itu dari Mbak Du, Mbak Du. Kalau Mbak Nina mulia dunia akhirat menurut saya. Nah, kalau ini kita terapkan kepada anak, bagaimana sebenarnya? Apa yang terjadi? Oke, Mbak Buningsih mungkin ada yang mau di-sharingkan tentang kita berbicara tentang sukses ini. Di sini Pak Bagus sudah Sukses. mengatakan bisa lebih dari orang tuanya. Sukses itu artinya kalau dia bisa melebihi dari orang tuanya. Lebih dalam hal Ekspektasi ya apa Pak. juga Iya. macam. Oke, silakan Buningsih. Ya, beberapa kan kalau sukses ada definisinya biasanya. Sukses itu lebih dari kita, lebih mampu, lebih hebat, lebih berkelimpah apa kalau untuk anak-anak yang saya kayak anak saya autis bilang sukses itu bisa lebih normal dari anak-anak yang lainnya ya Pak ya. Terus Ya. apa namanya anak-anak yang nyon sewu prestasi akademiknya kurang bisa lebih pintar, lebih juara satu gitu Pak, selalu juara satu itu juga ada pandangan seperti itu. Kemudian dari definisinya itu definisi nggak hanya definisi dari kamus, tapi juga banyak orang yang mengiyakan sukses itu seperti itu. Jadi itu membuat kita tertekan kalau harus menuntut ya, harus seperti itu, ada mengeluarkan tuntutan. Nah, bagaimana itu bisa enjoy buat anak-anak kita distract and read, kemudian interesting point of view, seperti itu kalau untuk saya sendiri. Ya. Jadi lepaskan dulu ya, Mbak Bu Buningsih, Ya, melepaskan itu. dikenali dulu definisinya apa, itu definisi termasuk judgement, kemudian nanti akan muncul ekspektasinya seperti apa, reaksinya seperti apa, atau ada reaksi itu ada berupa kontrol, hope and dream, itu juga akan menjadikan energi padat di tubuh kita ya. Jadi kita terlalu berharap ke anak kita, terlalu bermimpi, strukturnya harus seperti ini ya. Kita akan malah tidak memunculkan kreativitas yang baru atau kemungkinan yang baru. Kita rilis aja seperti itu. Bisa dibantu dengan akses bar, itu ada toolsnya kan banyak, ada hook and dream sama form struktur dan kontrol. Itu untuk anak-anak yang tertekan itu bisa rilis, insya Allah. Seperti itu Pak Abi. Oke, ini menarik Pak Bagus, bisa lebih dari kita, jangan seperti orang tuanya, terutama dalam hal akademik. Ya, jadi kadang seberapa besar juga kita sebagai orang tua itu kita ingin anak kita sukses, tapi sebenarnya seberapa besar harapan dari orang tua yang kemudian kita berikan kepada anak atas dasar cinta. Ya, seolah-olah kita mencintai anak kita. Kalau anak kita bisa lebih baik dari kita mencintai anak kita. Tapi sebenarnya seberapa besar kita memaksakan apa yang jadi keinginan kita untuk anak kita. Apakah kesuksesan itu akan membawa kebahagiaan untuk anak kita? Terus bagaimana kalau kesuksesan itu versus kebahagiaan anak? Oke, ya, Bu Oktarina mungkin mau menambahkan? Iya, sama. Saya sendiri waktu masih kecil dulu dikasih terlalu banyak harapan, kamu nanti kalau udah gede harus kayak gini, 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 gini. Dan itu sebenarnya saya terus terang merasa nggak nyaman, tertekan gitu. Terus jadi pertanyaannya,
Masa sih saya akan melakukan hal yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh orang tua saya ke saya gitu. Bagaimana kalau saya membebaskan anak saya untuk menjadi dirinya sendiri? Potensi apa yang akan tersibak, yang akan muncul, yang bahkan belum saya kenali saat ini? Itu pertanyaan saya sekarang. Jadi dengan itu kita bisa lebih mengizinkan anak kita untuk mengenali power dan potensinya, dan kita bisa lebih memberikan kesempatan bagi anak kita untuk bukan hanya mengenali power potensinya, tapi juga untuk memunculkan, menggali semua power potensinya. Ya, oke, itu tentang kesuksesan ya, tentang sukses bagi kita. Bagaimana kita benar-benar bisa memunculkan power potensi dari anak kita. Oke, ada yang raise hand, Mbak Du, silahkan. Assalamualaikum. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Sebetulnya saya mau sharing sedikit. Saya banyak belajar dari Dr. Okta ya mengenai POV ya. Ini sharing saja seperti anak saya. Keluarga kami itu akademik dan pola didiknya itu masih old style ya dari orang tua. Nah, pada saat anak saya yang pertama itu milih sekolah menjadi sekolah chef, itu satu keluarga besar itu heboh. Karena nggak ada yang ini ya, apa dianggap rendah atau bagaimana gitu. Tapi saat saya ngelihat kasihan dia sekolah yang akademiknya ini ternyata dia tertekan gitu. Akhirnya pindah ke sekolah yang sejak lulus SMP itu yang fokus ke keterampilan yang dia suka. Dan ternyata potensinya itu boom sekali. Jadi setelah lulus kuliah yang berkaitan dengan bidangnya, jadi rebutan apa ya, untuk kerja itu, cari kerja itu gampang. Dan terus terang salary-nya itu berlipat-lipat gitu ya, daripada sepupunya. Saya tidak membandingkan ya, sepupunya yang sekolahnya sangat akademis. Dan itu membuka mata dari keluarga besar. Oh, ternyata seperti ini gitu. Dan yang kedua, saya ini juga seperti dari Bu Anintya tadi, Anintya ya, dari broken home ya. Jadi saat saya masih dalam pernikahan, itu anak saya itu depres sekali. Bahkan termasuk saya, bahkan sempat jujur aja sempat masuk ke RSJ karena tertekan, karena perbedaan pola pikir, pola didik yang old style tadi. Jadi tapi setelah divorce justru masing-masing itu happy dan menemukan potensinya masing-masing. Jadi seperti anak saya yang bungsu tempo hari ya karena dia suka berontak, suka sangat keras ya, sempat didiagnosis yang secara kejiwaan itu aneh-aneh lah. Saya kurang paham ya istilahnya. Tapi setelah saya divorce, justru dia itu saya bebaskan. Kamu mau jadi apa, adik? Dan di situ saat masuk SMA dia 2 kali juara nasional Olimpiade Sains. Saya sampai kaget loh, kok bisa ya? Padahal waktu SD itu di sekolah itu bisa jadi 5 hari masuk, lainnya itu bolos atau tidur di kelas karena tertekan. Jadi begitu kita nggak ada POV, masing-masing ini kamu mau jadi apa? Itu benar yang ditanya ya, adik maunya apa? Gitu. Itu yang kadang kita lupa karena maunya kita yang kita mau, dan itu justru mempotensikan yang luar biasa gitu loh. Dan saat masuk kuliah pun banyak yang mencari, bukan dia yang cari ya, tapi justru yang tawaran-tawaran itu banyak, beasiswa itu banyak, dan sampai di luar ekspektasi. Maksudnya saya maunya enggak ngomong sih, tapi mau saya ini IPK-nya sekian, ternyata
setelah dibebaskan IPK-nya itu jauh lebih tinggi dan intinya enjoy menjadi anak itu sendiri. Dan ini saya banyak belajar karena saya sendiri sebenarnya masih terdistrak dengan pola orang tua ya karena sekian tahun, dan ini saya juga ada di lingkungan yang toksik. Mungkin dokter Okta itu sangat tahu sekali ya. Dan saat saya melepaskan POV, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dan saya belajar dari dokter Okta semua itu atau tools-toolsnya, yang toksik ini lepas sendiri semua. Sampai kita itu, loh kok bisa ya? Kok bisa? Tanpa kita melakukan apa ya, aksi yang abraksi atau apa. Jadi intinya tenang, dan tenang itu didapatkan dari akses itu sendiri. Gitu Pak, mungkin Ya, sharing saya ya. teman-teman. Terima Terima kasih kasih. sharingnya ya, Ibu Dio. Ada satu yang ingin saya tekankan di sini tentang judgement. Judgement, baik itu judgement kepada anak kita, atau judgement kepada diri kita, atau judgement dari lingkungan yang ditujukan kepada anak kita. Dan hati-hati juga terhadap judgement yang mungkin berasal dari dalam tanda petik ya, orang yang punya otoritas, apakah itu mungkin dokter atau guru atau pemuka yang mengatakan bahwa anak kita seperti ini, anak kita seperti ini. Pada saat kita menerima judgement itu, maka seperti ya benar-benar kayak sudah dibikin barrier ya, kayak sudah dibikin batasan tertentu sehingga kita nggak bisa melihat power potensi. Dan tadi sharing dari Ibu sangat luar biasa sekali bagaimana itu bisa membuat melepaskan point of view, melepaskan judgement itu justru akan membawa banyak hal positif yang bisa muncul. Oke, Bu Intan ada yang mau disampaikan untuk Pak Bagus? Ini mumpung Pak Bagus juga raise hand, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, Ya, kalau silakan. saya lihat tadi itu beberapa kali ada looping terkait dengan seberapa sudut pandang tentang diri dan seberapa kita mengakui power potensi kita. Jadi dari sudut pandang itu kita bisa melihat baik, buruk, benar, salah gitu. Kalau kita melihatnya di area salahnya, di area buruknya gitu, akhirnya itu yang akan membesar. Jadi ini bagi orang tua semua mungkin perlu dipilih gitu ya kalau milih buat anak kan. Nah, pilihlah sudut pandang yang baik. Oh oke, apa yang baik dari akademis saya yang mungkin kurang? Ternyata saya ini ya gitu. Oke gitu. Lalu dari anak ini apa yang mungkin gitu. Jadi kita perlu untuk melepaskan apa ya, judgement dulu kepada diri yang tadi yang disampaikan ya. Terus termasuk tadi kayak perceraian dan pernikahan, setiap orang itu punya kisahnya masing-masing. Dan jujur, yang bercerai pun cerita sedihnya juga ada. Yang menikah cerita sedihnya juga ada, gitu kan? Cerita bahagianya juga ada. Nah, cuman itunya yang perlu disadari untuk apa yang sedang diciptakan. Kalau kita mau menciptakan kehidupan dengan sendiri, single parent, dengan kesadaran, lakukan. Tapi jika ingin, ini saya perlu garis bawahi ya, termasuk ketika saya ingin menciptakan berdua, dan saya yakin kita masih bisa kok co-create gitu. Kita masih bisa lakukan gitu. Jadi ini ada sesuatu juga terkait dengan yang tadi gitu ya. Cara membangun rumah itu punya sendiri-sendiri yang unik. Itu yang termasuk anak kita unik, saya juga unik, Mbak Ningsih unik, Mbak Okta unik, Pak Abi gitu, dan kita senyum aja senyumnya udah beda gitu kan, sudut matanya udah beda gitu, hidungnya udah beda gitu kan. Nah, kita bisa perhatiin itu dan apa yang benar tentang ini gitu, apa yang asik tentang ini gitu, itu yang perlu sering ditanyakan. Mungkin itu ya Pak Abi ya yang perlu kita sama-sama
lihat dari bincang kesadaran karena itu yang paling penting. Itu yang menjadi sesuatu yang masa hidup sekali nggak milih yang asik sih gitu. Oke, ya, terima kasih Coach Intan. Ini karena waktunya sebenarnya eh, sudah habis ya. Kita akan menjawab satu pertanyaan terakhir di sini dari Bu Evi. Izin tanya, anak saya menginjak usia 6 tahun, tiap pagi bangun pagi pasti nangis dan kadang moodnya terbawa saat belajar, jadi tidak ingin mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Namun saat kita jemput pulang sekolah, dia begitu tampak semangat, senang. Nah, apakah ada tips untuk mengatasi masalah masalah ini? Ya, oke. Eh, kalau setiap pagi menangis, yang jelas kita bisa bertanya dulu. Seperti tadi modalitas atau tools yang bisa kita lakukan dari Access Consciousness adalah kita bisa bertanya. Kalau tiap pagi nangis, eh, ada apa? Apa? eh, ada apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kalau nangis itu karena ada merasakan sesuatu, mungkin ada perasaan tidak nyaman, apalagi kalau di sini bangun pagi ya. Kalau bangun pagi, seberapa besar sebenarnya anak ini memiliki sensitivitas yang tinggi, atau dia dengan mudah untuk istilahnya itu menerima, receiving hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, yang kita cermati yang di sekitarnya itu yang paling dekat misalkan adalah orang satu rumah, orang keluarga di situ, entah itu ayah, ibu, atau mungkin satu rumah. Bagaimana dengan kondisi emosi orang terdekatnya di situ? Apakah orang terdekatnya di situ sedang banyak gejolak emosi dan gejolak emosinya itu dirasakan oleh anak ini, sehingga pada saat dia bangun tidur, dia menerima perasaan gejolak emosinya itu dirasakan dan membuat dia tidak nyaman, sehingga ekspresinya adalah muncul menangis. Itu bisa juga terjadi. Jadi kita bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Itu uh, yang bisa kita lakukan, dan modalitas yang bisa kita gunakan di sini adalah modalitas Access Consciousness. Saya nggak tahu di sini Bu Evi ada di mana. Kalau misalkan Bu Evi ada di Bali, mungkin bisa ketemu dengan Coach Intan atau dengan Bu Oktarina. Kalau ada di Madiun bisa dengan Bu Ningsih. Kalau ada di sekitar Jogja mungkin bisa dengan saya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan, kita bisa mempelajari tools dari Access Consciousness untuk membantu kondisi yang dialami oleh anak ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai penutup mungkin ada sepatah dua patah kata atau yang mau disampaikan nanti dari para narasumber kita. Yang pertama Bu Oktarina mungkin boleh. Iya, mungkin kalau kita menjernihkan semua point of view kita, kita akan membebaskan diri kita dan juga membebaskan orang-orang di sekitar kita juga termasuk anak-anak kita. Seperti itu. Ya, oke. Mbak Bu Ningsih, untuk menutup webinar kita ada yang bisa disampaikan? Sementara itu aja Pak, kalau saya sama Mbak Tah, mengenali Mbak Nik, judgement aja untuk anak-anak kita. Halo, iya. Ya, Mengenali judgement aja untuk diri kita sendiri, mengenali diri kita, kemudian mengenali judgementnya anak-anak, kita rontokkan dulu. Kemudian ada tools what as possible, apa mungkin yang terjadi, kemudian sering bertanya apa yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik, lebih ease. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Ali. Oke, ini kalau yang pertanyaan terakhir, Bu Nina nanti bisa lihat kembali recording dari videonya nanti kalau sudah di posting di YouTube. Dan untuk menutup dari saya,
Ya, pesan saya cuma bagaimana kalau kita bisa melihat dari kacamata anak dibandingkan dengan kita melihat dengan kacamata kita sendiri. Karena dengan kita bisa melihat dari kacamata anak kita, akan ada banyak hal yang bisa kita pahami. Akan ada banyak hal yang bisa kita sadari, sehingga itu akan menciptakan pola pengasuhan atau parenting yang lebih atau yang lebih berkemudahan. Saya kira itu untuk menutup webinar kita pada malam hari ini, dan terima kasih buat Ibu Oktarina dan juga Ibu Ningsih dan juga Coach Intan untuk kesediaannya berbagi, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Sharingnya, pertanyaannya membuat memberikan banyak insight, banyak pembelajaran untuk kita semua di sini. Dan sampai ketemu kepada webinar yang selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Abi. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Selamat. Terima kasih, Pak. Intan, terima kasih. Sampai Ya, ketemu. terima kasih, Prof.